Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia kelas 10 semester 1 khusus anak-anak SMK Negeri 2 Probolinggo mungkin atau sekolah lain yang berada di Indonesia. Perkenalkan, saya bernama Bu Sri Rayuningsih, saya mengajar di SMK Negeri 2 Probolinggo. Untuk berikutnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin kami sampaikan. Ya, pertama, ini setelah menggali informasi, peserta didik akan dapat mengetahui konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan dengan santun. Jadi anak-anak saya harapkan ini bisa belajar dengan baik, santun, dan sopan terhadap semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian materi pembelajaran yang ingin saya sampaikan yaitu konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik dalam mempelajari sejarah. Konsep ruang dan waktu, perubahan dan berkelanjutan dalam mempelajari sejarah. Konsep dasar sejarah. Manusia dan kesadaran sejarah. Pertama yang kita bahas adalah hakikat sejarah, kemudian kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian kita membahas bagaimana kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu dan perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Kemudian berpikir dengan perspektif sejarah, ada konsep kronologis, konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep kausalitas, dan konsep periodisasi. Sekarang kita lihat anak-anak ya, bagaimana hakikat sejarah. Sejarah sebagai suatu peristiwa. Kita lihat di situ ada gambar ya gedung DPR, MPR ya yang dikerumuni massa yang sangat banyak sekali. Di situ dijelaskan bahwa sejarah menurut Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Sejarah sebagai kisah, ya, sejarah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan bagaimana kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan saya tersebut. Kemudian kita lihat kedudukan manusia dalam sejarah. Ada dua objek sejarah. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Kemudian sebagai subjek sejarah, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Di sini dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Kita lihat konsep ruang. Konsep ruang itu apa? Kita lihat konsep ruang itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Ya. Kemudian cakupan pembahasannya apa? Kemudian sejarah kota ini, kajian sejarah berdasarkan ruang. Ya. Ada sejarah pedesaan. Ini adalah sejarah lokal. Kemudian konsep waktu dalam sejarah. Kalau kita melihat sejarah, pasti ada waktu-waktu yang bisa kita lihat. Misalnya dengan konsep waktu dalam sejarah kita bisa menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Kemudian menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Menjadi pembeda antara sejarah dan mitos dan kemudian menandai kondisi suatu zaman. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan manusia dalam dimensi waktu.
Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Ada perubahan, ya. Di sini ada konsep waktu, berkesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Kemudian ini menurut Kartosuwiryo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi empat unsur ini tadi, ya. Kemudian carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah salah satu gambar peristiwa bom atom di Jepang yang terjadi pada tahun 1945. Ya, ini adalah suatu perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang terjadi di mana-mana. Kemudian menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Kemudian berkelanjutan. Apa yang dimaksud berkelanjutan di sini adalah mengubah suatu politik di wilayah jajahan Jepang. Kemudian munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Sekarang kita beralih ke konsep kronologis. Perhatikan bagian berikut ya anak-anak. Kita lihat kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat, ke Vietnam. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian Indonesia merdeka, terus ada pembentukan BPUPKI ya, sebelum Indonesia merdeka ada pembentukan BPUPKI. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jadi mulai dari awal sampai akhir, ya. Itu namanya konsep kronologis. Terus apa yang dimaksud dengan konsep diakronik? Konsep diakronik ini bisa kita lihat dalam tayangan berikut, yaitu setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Kemudian konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Kemudian apa yang disebut dengan konsep sinkronik? Berbeda dengan diakronik, sinkronik adalah sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Itu menurut Kartosuwiryo. Menurut Kuntowijoyo. Maaf. Kemudian saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu tetapi juga meluas dalam ruang. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Kemudian kita bahas berikutnya adalah konsep kausalitas atau sebab akibat. Suatu peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Suartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum dan sebab khusus. Ya, sebab khusus di sini sering disebut sebagai pemicu. Konsep kausalitas menurut Suartono ya, ini multi kausal atau kemajmukan sebab, menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri dari banyak sebab. Ada seleksi kausal, menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama atau prima causa dari sekian banyak masalah. Kemudian berikutnya konsep periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Tujuan apa? Yaitu untuk mempermudah memahami sejarah. Contoh periodisasi
Yang dapat kalian lihat di sini adalah masa praksara. Masa praksara ini adalah masa sebelum mengenal tulisan dan itu berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Kemudian ada masa Hindu-Buddha yang terjadi pada abad ke-5 hingga 15 Masehi. Kemudian masa Islam abad ke-12. Ya, sebenarnya ini tanda-tanda ini bisa dilihat pada awal abad 7, tanda-tanda Islam masuk Indonesia. Kemudian masa kolonialisme Barat dan masa pendudukan Jepang dan kemudian masa kemerdekaan. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan tentang materi konsep dasar sejarah. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugas dari Ibu Guru ya. Kerjakan soal berikut ini, ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan. Coba perhatikan 5 soal itu ada soal-soal yang berkaitan dengan apa yang saya jelaskan tadi dan termasuk ada artikel nanti yang nomor 5 bisa dikerjakan di buku. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.